Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Kali ini di obrolan budaya malam hari ini bersama saya Gita Ayu. Dan malam hari ini kita akan ngobrol perihal kopi. Kebetulan kita sudah bersama dua narasumber kita yang juga owner dari ini ya, usaha kopi ya, perihal kopi kebetulan namanya. Oke, narasumber kita yang pertama ada Kak Rani. Iya benar. Kak Rani atau Mbak nih? Kak aja Kak deh. aja ya, oke. Narasumber kita yang pertama ada Kak Rani dan yang kedua ada Kak Oki ya. Kak Oki, oke baik pendengar. Dan seperti sejarah pada umumnya, sejarah kopi di Indonesia juga dimulai karena penduduk Belanda pada tahun 1996. Belanda awalnya membawa kopi jenis Arabica dari Malabar, India, kemudian ke Pulau Jawa pada tahun itu. Budidaya kopi pertama kali dilakukan oleh company di Kedawung, sebuah daerah agrikultur dekat Batavia. Naas awal mula budidaya ini gagal lantaran cuaca ekstrim dan bencana alam. 3 tahun kemudian mereka kembali membawa batang kopi hasil stek dari Malabar. Dan di tahun 1706 biji kopi hasil tanaman di Pulau Jawa ini meraih sukses besar dan menjadi populer. Kemudian popularitas penjualan inilah yang kemudian membuat Belanda menanam kopi di tiap-tiap pulau di Indonesia. Dari sinilah awal kemunculan berbagai ragam jenis kopi di Indonesia. Nah kita tahunya kalau di Indonesia itu ada Arabica sama Robusta gitu ya. Dan cara penanamannya pun di dataran rendah dan dataran tinggi. Oke, kalau di Sumeneb sendiri ini... Kalau di Sumeneb sendiri biasanya masyarakat yang demen ngopi, yang suka ngopi, ini paling favorit kopi Arabica atau Robusta nih, Mas Oki? Iya. Sedikit mengulas. Kalau yang kita kenal di pasar umum biasanya, itu biasanya adalah varian Robusta. Karena Arabica cenderung lebih mahal dan rasanya mungkin agak asing kalau buat orang sini, agak asam lah biasanya. Ngeluhnya orang sini agak asam. Dan juga kenapa saya pastikan lebih akrab sama Robusta, karena ternyata beberapa penuturan kawan-kawan memang ada yang menanam kopi sebagai tanaman sampingan di Tegalan gitu. Sejak dulu katanya, cuman sampai sekarang saya belum pernah coba rasa kopinya. Oke. Ini karena kebiasaan Robusta atau karena harganya yang lebih murah, makanya masyarakat familiar dengan Robusta daripada Arabica. Kira-kira apa nih penyebabnya? Kalau menurut Mas Oki? Saya jawab mungkin aja ya. Iya, Saya nggak ada teori pastinya ini. Cuman karena Robusta itu nggak menuntut ketinggian yang cukup, jadi untuk ininya media tanamannya, untuk penanamannya, jadi cenderung lebih luas area penanamannya, jadi produksinya juga bisa besar-besaran. Itu. Dan kalau kita mau sebutkan saja di Jawa Timur saja, ada beberapa daerah yang merupakan penghasil besar sebenarnya Robusta dan Arabica, cuman karena tuntutan ketinggian yang kalau Arabica harus di atas. Ada spesifikasinya gitu ya kalau Arabica ya. Jadi kalau Robusta karena dia tidak menuntut ketinggian yang lumayan tinggi, jadi arealnya yang luas. Kalau kita sebut mungkin yang familiar mungkin Dampit, areal Dampit itu Malang Selatan. Ada juga di kaki Pegunungan Ijen, itu arealnya juga banyak, luas sampai ada PTPN juga di sana. PTPN berapa saya lupa. Terus di daerah Argopuro juga ada, Arjuno juga ada, terus yang saya tahu sekarang di Wonosalam bahkan Jombang itu juga ada, padahal bukan termasuk pegunungan, cuma bukit. Gitu. Jadi memang karena gampang didapatnya dan kalau bicara areal dari Jawa Timur ya, Indonesia atau Jawa Timur gitu ya, ini banyak yang ditanam Robusta karena memang tidak ada spesifikasi dari ketinggiannya. Itu mungkin ya yang barangkali ya. Iya, karena produksinya bisa besar, bisa masif. Gitu. Oke. Kalau Mbak Rani sendiri suka Robusta atau Arabica nih? Kalau saya lebih suka Arabica tapi filter. Arabica tapi filter, kenapa? Karena lebih cenderung lebih
apa ya namanya itu ya, halus aja gitu. Lebih halus. Juga rasanya pahitnya nggak begitu kerasa. Itu sih. Oke. Nggak yang muluk-muluk aja. Tapi yang suka juga Robusta. Bingung kan? Iya, sama-sama suka ngopi gitu dah. Jadi memang nggak ada ini ya, tergantung mood aja, pengen Arabica atau Robusta gitu. Benar, ha. Oke. Kalau di kafe ini biasanya rata-rata masyarakat yang datang gitu ya, pecinta kopi biasanya sukanya Robusta atau Arabica nih, Mas Ogi? Kalau dari penjualan ya, Iya. tetap Robusta. Tetap Robusta. Mungkin gara-gara itu tadi rasanya lebih familiar gitu. Cuman Arabikanya juga nggak kalah sih sebenarnya. Karena berhubung pelanggan Peminat di sini ya, yang peminatnya banyakan yang Robusta gitu. peminatnya juga banyakan yang Robusta. Oke. Karena kayak ada batas antara penikmat Arabica nih harus orang kopi gitu. Terus kalau bapak-bapak kan, bapak-bapak lah masih dengan mindsetnya yang kita kenal dulu Nasgitel. Jadi kopi panas harus legi, manis banget gitu, dan kental. Jadi masih begitu. Apa tadi Nasgitel. Nasgitel, Ya, baru tahu saya. Nasgitel, kopi panas, legi, gatel. Kental. Oh kental. Oke, baik. Oke, jadi memang banyakkan Robusta untuk penikmat kopi, baik bapak-bapak ataupun anak muda gitu ya. Tidak ada tidak ada umur tertentu. Rata-rata memang lebih suka Robusta. Atau barangkali kan biasanya kalau kopi itu ada campuran gitu ya. Kan ada blend gitu ya. Tidak hanya murni kopi. Kalau dari jenis kopinya, kalau yang di blend lebih enak Robusta atau Arabica sih? Sebelumnya blend itu gini. Jadi blend itu biasanya nyampur ya. Kita bilang nyampur aja. Nyampur itu untuk dapat notes yang kita mau. Jadi misal kita punya Robusta yang notesnya itu cokolati dan earthy misalkan. Terus kita goalnya adalah, jadi di goalnya kita mau kopi yang juga ada aroma yang kuat. Misal dia mau fruity, misal dia mau floral, jadi aroma bebungaan gitulah. Akhirnya kita ngeblend. Tujuannya biasanya macam-macam juga. Selain karena notes yang kita mau, itu, selain karena note yang kita mau juga karena tujuan. Kadang ada orang ngeblend, karena butuh krema. Karena butuh minyak. Ada juga yang karena butuh bodinya. Berarti tergantung selera, balik lagi gitu ya. Balik lagi ke selera ini. Oke, baik sahabat budaya, kita bakalan ngulas lebih dalam lagi tentang kopi. Pastikan Anda stay tune. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600.000 ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera, kopi Arabica Kintamani Bali, kopi Arabica Toraja, kopi Arabica Java Ijen Raung, kopi Robusta Temanggung, kopi Arabica Flores Bajawa, kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi. Oke sahabat budaya, kalau tadi kita sempat ngobrol macam-macam jenis kopi dan penikmatnya gitu ya. Dan ini menurut data dari Kementerian Pertanian, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Yuk kenalan dengan 8 kopi khas Indonesia yang digemari bahkan oleh penikmat kopi di berbagai belahan dunia.
Salah satunya kopi Aceh, Sumatera, dan Jawa. Dan kalau kita tahu ternyata Kabupaten Sumeneb juga punya ini ya, punya kopi yang memang orisinil dari Kabupaten Sumeneb ya, Mas Oki ya. Kita taunya dulu yang sempat booming itu kopi Perancak ya. Nah, kalau menurut Mas Oki sendiri, apa sih keistimewaan dari kopi original Kabupaten Sumeneb nih, kopi Perancak? Ya, originalnya atau keistimewaannya, kalau boleh jujur ya, Iya, oke. karena belum digarap dengan serius. Oke, baik. Jadi memang saya pernah dengar ada kopi Perancak gitu, termasuk juga ada salah satu kafe atau kedai kopi di sini yang pernah menjalin kerjasama dengan petani di sana, konon Iya. katanya. Cuman sampai sekarang saya nggak pernah tahu taste kopinya kayak apa, wujud kopinya kayak apa, karena gini, pernah sekali ditunjukin temen, ini loh hasil kopi Perancak, jadi masih berupa green bean gitu, Oke. dan ternyata kualitasnya masih asalan. Oh. Jadi ada grading nih di green bean kopi itu kan. Kalau yang lebih serius misal specialty, jadi kelas-kelas unik lah, kelas-kelas rare. Jadi di bawahnya itu yang kelas komersil itu ada grade 1 sampai 6. Grade 1 sampai 6, setelah itu pixel atau undergrade. Lah, dan yang saya lihat yang ditunjukin salah satu kawan itu kopi Perancak itu masih asalan. Ini asalan dari taste-nya atau dari apa nih? Asalan itu hasil produksinya. Hasil produksinya. Hasil produksinya. Oke. Jadi menarik sebenarnya, kenapa saya bilang keistimewaannya karena belum digarap dengan serius. Karena Robusta ini, kalau kopi Perancak misalkan, kita sebutkan salah satu Perancak digarap dengan serius, kita punya lahan misalkan berapa hektar gitu dengan target produksi berapa. Sebenarnya kan kalau Robusta, yang penting varietasmu jelas, kita pakai Togusari misalkan. Varietasmu jelas dan panen itu harus petik merah. Oke. Setelah itu baru mengalami proses sortasinya, jadi proses washnya. Kita fokus di situ saja dulu. Baru kita mau publish, oh ini loh kopi pabrikan Sumeneb, Punya Sumeneb ya. punya Sumeneb. Jadi Karena kalau- kemarin booming itu dengan, kalau saya bilang ya, Iya. kualitasnya belum siap lah. Oke. Ya kalau boleh nyambung ya. Heeh. Kalau saya lihat itu memang kopi Perancak itu memang diusung sama media. Jadi Oke. orang di luar Madura itu juga mulai banyak yang tahu. Heeh. Tapi kembali lagi kata Mas Oki memang belum siap. Cuma yang saya lihat dan saya sendiri juga belum coba itu kopi Perancak rasanya ada not tembakau gitu katanya. Oke. Katanya begitu ya. Katanya karena saya sendiri juga belum coba. Belum coba. Heeh. Dan, Susah. dan memang berarti memang belum terbranding dengan baik gitu ya. Belum terbranding dengan baik. Oh, kalau brandingnya mungkin sudah. Nah, cuman produksinya yang serius saja belum. Oke. Karena sampai sekarang ternyata cuma berupa tanaman hortikultur di tegalan gitu aja. Dan bukan kebun, Bukan jadi jangan produksi besar gitu ya. ya. Paling tidak kalau kita mau memulai, kita cobalah dulu. Eksperimen, kita eksperimental. Toh Malaysia saja tahun kemarin itu sudah rilis kopi yang dari bahkan ketinggiannya 0 mdpl. Oke. Jadi Perancak itu sebenarnya masuk kalau dari ketinggiannya. Ketinggiannya ya. Iya, saya juga pernah dengar kalau kopi Perancak di Pasongsongan ya tepatnya, itu memang kopi Tegalan di lereng bukit gitu ya. Dan itu juga sempat dipromosikan dengan mitos-mitos yang ada di sana gitu ya. Kurang tahu kalau itu. Saya pernah begitu mendengar dan saya memang dulu mungkin di awal tahun 2020 ya Mas Oki ya, sempat agak booming itu yang namanya Perancak, dan kemudian kalau sekarang agak sedikit pudar ya. Nah ini sesuai kata Mbak Rani sama Mas Oki tadi, memang butuh keseriusan dari semua elemen ini ya, tidak hanya pemerintah tapi masyarakat yang mengolah kopi juga gitu ya, agar bisa up lebih baik bagus. lagi dan lebih dikenal gitu ya. Oke, kalau untuk di perihal kopi sendiri, jenis kopi ini ya, yang nama kopi, tempat nama kopinya yang paling disukai, paling sering terjual di mana nih,
Mbak Rani kalau diperhatikan? Kalau masalah itu mungkin saya serahkan sama Mas Oki Oh, ya. Mas Oki. Soalnya memang masalah kopi, stok kopi dan juga roastingnya juga semuanya Mas Oki yang ngurus. Oke. Ini yang paling disuka apa nih? Apa dari saya taunya memang ada dari Kintamani, Bali dan teman-temannya gitu. Ini kalau di sini sendiri paling suka, paling cepat terjual habis apa? Nah, kalau yang beken seperti yang Mbak bilang tadi ada beberapa varian sebenarnya. Kalau dari Aceh itu gayo, yang terkenal gayo dengan berbagai macam prosesnya dari mulai natural sampai yang terbaru tuh wine. Ada Sumbawa itu juga ada Flores. Papua, Wamena biasanya, Dogiai juga ada. Kalau Jawa yang banyak dan lumayan produksinya bisa dikatakan komersil ya sudah ya. Itu Jawa Timur ada Malang Selatan itu. Terus Jawa Tengah itu Temanggung. Terus daerah Jawa Barat. Dari mulai Gunung Halu, Papandayan. Itu banyak produksi dan sekarang mulai digarap dengan serius. Nah, kalau yang saya pakai secara pribadi karena saya menghindari kopi-kopi yang beken ini. Jadi menghindari kopi yang beken? Kopi yang beken inilah. Kenapa kok dihindari nih? Soalnya kopi beken ini cenderung komersil, grade-nya. Jadi saya buka usaha kopi karena saya senang. Saya juga minum kopi. Gitu. Jadi kalau saya buka dan saya coba kopi yang ternyata kebanyakan ada di tempat lain, ngapain? Oke, baik. Jadi yang saya bawa ke sini tuh malah yang unik gitu, yang belum banyak gitu ya? Unik dan belum banyak. Meskipun akhirnya cenderung mahal. Oh gitu. Tapi enak. Tapi enak. Karena memang Mas Oki dan Mbak Rani memulai usaha ini paling tidak selain memang ini ya passion, tapi harus suka juga sama kopi gitu ya, harus tahu tentang kopi gitu. Atau bagaimana? Kalau saya sendiri awalnya sih penikmat kopi, bukan pembuat kopi dan nggak ngerti begitu banyak tentang proses kopi dan sebagainya gitu. Lebih ke taste aja sih rasa. Kalau Mas Oki mungkin sudah dari lama ya menggeluti kopi. Ya Mas Oki. Dari lahir mungkin ya? Dari lahir sejak bayi. Sejak dikandungkan. Kalau yang tidak beken yang sering terjual di sini apa nih? Nah, kopi dari mana nih? Nah, ini lagi. Jadi saya kalau yang dibuat jualan dan juga diminum sendiri, itu malah sering tidak pernah pakai kopi yang sama. Jadi terus saja bergantian gilir. Yang saya pernah coba dan sekarang masih ada Ranca Bali ada. Ranca Bali itu ada dari Jawa Barat. Di sini juga saya nyetok barusan Geisha. Geisha itu boleh saya sebut mungkin ya. Salah satu kopi termahal di dunia. Geisha. Tulis Geisha. Oke. Geisha tanpa i. Salah satu kopi termahal. Boleh kira-kira di spill harganya nih. Berapa? Kalau sekarang kurang tahu ya. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu Geisha itu sampai green bean-nya mentah itu per kilo sampai hampir 9 juta. Per kilo. Dijualnya berapa kalau 9 juta itu? Nah itu kalau di luar mungkin sudah per cupnya itu yang jelas di atas 50.000 lah. Iya. Kalau di Surabaya mungkin sudah di atas 100. Oke, baik. Malam ini apakah sahabat budaya nonton kita sambil minum kopi? Kamu pecinta kopi? Sudah tahu kalau Sumeneb juga punya kopi asli Sumeneb? Yap, kopi Montona namanya. Berasal dari Desa Perancak, Montorna, Lebeng Barat, dan Lebeng Timur, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb. Kualitas dan rasa bisa banget bersaing dengan varietas kopi Indonesia lainnya. Penikmat kopi, udah pada nyobain belum? Cara mengakses RRI Net melalui smartphone. Buka Play Store atau App Store. Kemudian ketik RRI Play. Pilih dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai.
Setelah selesai, buka aplikasi RRI Play. Geser ke kiri, terus ke kiri. Pilih RRI Net sesuai kualitas yang diinginkan. Sama pasangan gitu ya. Bukan. Tapi bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga ya. sih, tapi ya itu tadi kayaknya kalau dimarahin pasangan males ya. Iya kan? RRI Play, download di Play Store atau App Store. Nah, sahabat budaya, setiap orang memiliki alasan tersendiri kenapa mereka ngopi. Dan menurut 2020, Brewing in Indonesia, Insightful for Successful Coffee Shop Business, ada tipe premium kopi di Indonesia. Dan salah satunya nih ada The Social Drinker. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 24,84% responden menjadikan kopi sebagai media untuk bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian ada juga peminum kopi instan. Nah, ternyata kopi instan ini masih menjadi primadona di Indonesia dengan 22,26% menunjukkan masih banyak ya yang juga menyukai kopi instan ini. Bagi mereka harga yang ramah di kantong dan kemudahan dalam penyajian menjadi prioritas. Kemudian ada juga tipe penikmat kopi tradisional nih. Sekitar 10,32% responden juga masih menyukai kopi yang diseduh secara tradisional, misalnya dengan metode tubruk. Kemudian ada juga caffeine addict. Ini mungkin sekitar paling sedikit persentasenya ya, 9,35%. Responden ternyata adalah pecandu kopi yang tidak bisa hidup tanpa kafein. Mereka selalu mencari kopi dimanapun mereka berada. Kayak Mas Oki sama Mbak Rani mungkin ya, caffeine addict nih ya. Bisa dibilang gitu. Kadang Bisa. ada kan istilah kalau nggak ngopi pusing gitu. Kayak Ya, gitu juga bener. nggak? Benar-benar. Itu awalnya seperti itu karena terbiasa atau bagaimana? Kalau sehari bisa pusing kalau nggak ngopi, Mas Oki. Akhirnya harus mengiyakan ya, dibilang edik. Oke, dibilang oke, edik. oke. Karena kalau saya pribadi dari kecil malah hidup di keluarga yang suka ngopi. Oh, dari situ, Jadi, dari kebiasaan ya. Setiap pagi kita nenek ya biasanya bikin kopi, terus sampai cucu-cucunya itu juga disuguhi meskipun sedikit. Gitu. Oke, berarti Mas Oki caffeine addict nih ya. Memang sudah addicted banget, sudah ketergantungan Sudah ke addicted kopi. Kalau Mbak Rani jenis tipe peminum yang mana nih? Aku lebih ke social drinker mungkin ya. Oke. Cuma untuk menjalin bertemu sama orang-orang. Karena aku tipikal orang yang senang banget ketika ketemu sama orang baru, berbagi ya, sharing-sharing pengalaman, cerita dan sebagainya. Tapi juga kadang kalau aku untuk khusus kopi yang aku pengen nikmatin kopi itu sendiri, malah aku justru cari tempat sendirian gitu, yang tenang, yang sadu gitu. Baru aku bisa nikmatin kopi di situ. Kalau tipe yang tadi kembali lagi karena tipenya aku lebih banyak memang yang social drinker itu. Oke. Menjadi banyak sharing-sharing juga sama teman-teman ya. Di dua itu sih, ngeblend. Betul. Jadi saya juga pernah dengar istilah kalau mau dapat banyak informasi ke warung kopi gitu ya. Itu mungkin salah satunya Mbak Rani ya, social drinker ya. Ini informasi apa dulu? Kesannya kayak informasi apa gitu ya. Kayak informasi rahasia gitu. Oke, kalau yang datang ke kafe ini, datang ke coffee shop ya, perihal kopi ini biasanya rata-rata penikmat yang mana nih, Mas Oki? Kalau terbanyak sih tetap social drinker. Oh, social drinker ya. Jadi sesuai kita buka pertama, kita buka dari awal memang kenapa kita suka kopi? Ya kita buka usaha kopi karena memang satu kita suka kopi, nomor dua bisa dikatakan benar yang Bayu bilang tadi. Jadi kalau mau dapat informasi di warung kopi. Karena kopi. apa? Oke. Pengopi itu memang wawasannya luas dan enak buat kita ajak ngobrol. Oke. Biasanya sih. Kita bicara soal biasanya ini. Belum ada penelitiannya nih ya, kalau biasanya gitu belum ya. ada penelitiannya. Ini tadi juga ada ya dikatakan yang suka kopi instan. Di sini jual kopi instan juga nggak? No. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, memang komitmen dari awal tidak menjual kopi instan atau bagaimana? Iya, komitmen dari awal. Komitmen dari awal ya. Oke. Jadi kenapa kita kayak mengkampanyekan jauhilah kopi instan gitu. Oh, jauhilah kopi instan itu Jauhilah ya. kopi instan. Jadi
memang harganya murah gitu kan. Tapi secara logika nih ya, secara logika kita bilang dari proses saja. Kopi di pasar saja, kopi di pasar itu kan sudah grade-nya bawah ya, sudah murah lah. Oke. Itu kalau kita beli sekarang mungkin harga green bean-nya itu 40.000. Saat di roast, saat di sangrai, jadinya itu mungkin sekitar 600 gram atau 800 gram. Jadinya. Jadi untuk dapat 600 gram kita mengeluarkan duit 40.000. Sekarang kalau kita beli kopi saset, kopi kemasan, kopi instan itu, harganya kan murah banget. 5.000 rupiah saja kita sudah dapat berapa ratus gram. Yang jadi pertanyaan adalah di dalam saset itu kita minum apa sih sebenarnya? Itu saja sih. Dan juga mengedukasi bahwa ini loh kita punya Indonesia punya kopi yang bagus dan variannya banyak. Kenapa nggak dicoba? Kenapa harus saset? Saat kopi yang bagus ini jadi banyak di pasaran, otomatis juga nanti harapannya harganya juga murah. Itu sih yang kita kejar. Baik. Jadi memang selain juga komitmen dari awal juga tujuannya mengedukasi gitu ya, untuk tidak di kafe ini sendiri, di coffee shop ini sendiri untuk tidak menjual sebisa instan, mungkin gitu jauhi ya. kopi instan dan buat kita sendiri sudah jelas anti lah. Oke. Jangan sampai. Oke. Setuju gitu langsung. Setuju. Ya. Nah, ini biasanya bahasa-bahasa dari para pecinta kopi gitu ya. Karena memang yang original gitu ya, yang mau itu tradisional ataupun bagaimana bentuknya memang lebih enak gitu ya. Biasanya gitu kalau kata real penikmat kopi edik gitu ya. Oke, baik. Dan di Kabupaten Sumeneb ini kalau melihat dari ini ya, dari 2000 ya, dari 2020 ya, ini banyak berjamuran coffee shop. Oke. Dan ini menjadi ngopi jadi budaya akhirnya nih ya. Kalau sekarang kan begitu. Banyak ya di Kabupaten Sumeneb sendiri tempat ngopi dan pasti rata-rata nongkrong ngopi. Dan biasanya kalau ajakan ngopi yuk gitu. Nah, ini kalau menurut Mas Oki sendiri sebenarnya apa sih awalnya penyebab budaya ngopi di Kabupaten Sumeneb? Kalau menurut Mas Oki sendiri? Karena gini ya, sebenarnya kalau orang Madura secara kebanyakan sejak dulu bertamu misalkan bertandang ke rumah seseorang, kita tidak dibilang menyuguhi dia minuman sebelum kita menyuguhi tamu itu kopi. Oke. Jadi sampai kalau kita cuma menyuguhkan air ya atau sitrup kalau orang dulu bilang ya. Jadi kan pasti bilang Saporana ini air adanya cuma ini. Tapi kalau kopi berarti dia memang benar-benar menyuguhkan sesuatu. Benar-benar sah jadi bertamu. Jadi kita sebenarnya gitu ya? dari sejak dulu memang sudah dekat dengan kopi. Kalau tren kenapa warung kopi itu banyak bermunculan? Banyak ya sebenarnya, cuman karena mungkin referensi di luar banyak yang begini, banyak mahasiswa rantau atau anak rantau yang pulang ke sini dan akhirnya di luar terbiasa ngopi dan di sini juga kebingungan, itu salah satunya. Terus yang nomor 2 memang ada asumsi bisnis anak muda yang paling mudah dan keren lah menurut anak muda itu bisnis kopi. Akhirnya banyak bermunculan, juga banyak yang hilang. Jadi kalau soal bisnisnya ya, saat bisnis jadi tren juga agak gimana ya. Kadang kita eman juga dengan passion mereka, dengan niat mereka yang bagus lah, pengen usaha dan yang harus teman-teman atau yang punya niatan buka warung kopi itu riset lah dulu. Oke, gitu ya. Jadi jangan itu pesan pribadi lah. Jangan asal buka warung kopi gitu ya. Walaupun memang coffee shop ini jadi investasi ya kalau di Kabupaten Sumeneb biasanya menjamur juga ya. Menjamur benar. Oke. Cuman yang agak kesulitan kita kan membedakan antara ini bukan saya yang bilang ya. Ini yang bilang adalah Mas Rama. Mas Rama itu pemilik Kozi. Kozi Coffee, Bandung. Pusatnya di Bandung, cabangnya sudah banyak. Terakhir di Malang ada. Jadi dia bilang sendiri begini, bisnis kopi itu enggak bikin saya kaya. Oke.
tapi bikin saya hidup. Kadang entah siapa referensi orang-orang itu ngebut banget buka bisnis kopi. Pertama dia nggak suka kopi misalkan, terus dia kayak saya nih ya, buta soal bisnis misalkan, tiba-tiba oh opsi saya jatuh ke kopi nih. Saya nggak tahu kenapa alasannya begitu, cuman kayaknya memang gara-gara trennya begitu. Jadi tren yang jadi bisnis yang dekat dengan anak muda itu bisnis kopi misalkan. Padahal buka bisnis kopi tidak semudah itu. Berarti memang ada yang ikut-ikutan gitu ya? Ya, ada yang beberapa begitu. Ada yang gitu begitu. Ya? Akhirnya karena tidak punya ilmunya, saya bilang ilmunya saja ya biar pendek. Oke. Tidak punya ilmunya, tidak punya passion, akhirnya saat ada masalah lah, jangan saya bilang bangkrut gitu kan. Saat ada masalah, akhirnya niatnya pudar. Oke, berarti sering juga terjadi begitu kan? Sering terjadi. Oke, berarti memang komitmen awal balik lagi gitu ya. Komitmen Jadi, awal. Oke. Dan terus, harus passion di situ gitu ya. Harus tahu gitu, harus riset dulu. Alasan lain kenapa warkop banyak bermunculan karena sekarang kayaknya setiap hal itu bisa diselesaikan di warung kopi. Kita mau ngurus hal formal misalkan perjanjian kerjasama diselesaikan di warung kopi. Jadi ada tren jenuh lah mungkin dengan rutinitas yang ada gitu. Oke, sahabat budaya, setiap orang bebas memilih menjadi tipe penikmat kopi yang mana saja. Pastikan kalau selesai ngopi ada inspirasi gitu ya yang harus dibawa pulang dan muncul setelahnya. Terima kasih sahabat budaya, terus bersama kita di obrolan budaya yang bisa sahabat budaya tonton melalui aplikasi RRI Playgo. Dan kita saat lagi akan bahas komunitas kopi ya yang juga berjamur di Kabupaten Sumeneb. Jangan kemana-mana. RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Pertama kali kopi hanya ada di Ethiopia, di mana biji-bijian asli ditanam oleh orang Ethiopia dataran tinggi. Akan tetapi, ketika bangsa Arab mulai meluaskan perdagangannya, biji kopi pun telah meluas sampai ke Afrika Utara dan biji kopi di sana ditanam secara massal. Dari Afrika Utara itulah biji kopi mulai meluas dari Asia sampai pasaran Eropa dan ketenarannya sebagai minuman mulai menyebar. Kalau kamu suka minum kopi? Gue percaya bahwa karakter seseorang bisa dilihat dari kopi yang diminum. Hidup itu kayak kopi, jika kamu tidak bisa menikmatinya, maka yang terasa akan pahit saja. Oke sahabat budaya, kalau tadi kita ngobrol tentang ini ya, budaya kopi yang juga jadi habit, yang juga jadi tradisi gitu. Ada nggak komunitas kopi untuk di Kabupaten Sumeneb? Karena memang selain coffee shop menjamur gitu ya, ada banyak, ada sekitar puluhan mungkin ya Mbak Rani ya, kalau di Kabupaten Sumeneb coffee shop, ada nggak komunitas untuk kopi nih? Mbak Rani dulu deh, Mbak Rani. Komunitas kopi di Sumeneb ya? Yang saya tahu mungkin banyak di luar sana Mbak, cuma yang saya tahu ini ada komunitas, saya boleh sebut nama ya? Oke. Dalam secangkir kopi ya. Kita juga penikmat kopi tuh di situ kumpul semua gitu. Terus juga kita berapa kali ngadain event rutin bagi-bagi kopi gratis tiap 17 Agustus memperingati itu. Jadi beberapa pemilik kedai kopi juga ikut di situ dan juga beberapa teman-teman yang suka ngopi di situ. Berarti memang ada grup khusus barangkali ya? Iya, benar. Ada grup khusus. Itu memang agendanya selain bagi-bagi kopi setiap 17 Agustus ada terprogram nggak untuk next agenda untuk sesuatu untuk ini ya, program-program dari komunitas kopi ada nggak? Insidental aja sih. Insidental aja. Jadi kalau program kita yang terakhir kemarin karena ada request dari teman-teman di Madura dari kabupaten yang lain itu ada galang dana kemarin, jadi akhirnya kita pakai komunitas dalam secangkir kopi buat galang dana buat erupsi Semeru.
Kalau yang terakhir itu. Jadi insidentil. Kalau sifatnya komunitas kopi itu kan akhirnya secara sederhana kita ada sharing lah di sana. Kalau sesama pemilik kedai jadi kita bisa saling curhat lah. Curhat, kesulitannya apa, bagi-bagi tips and trick mungkin atau sekedar sharing ilmu atau sharing info, misal sampai ambil kopi di mana misalkan begitu, saya ambil kopi di sini, atau servis alat ini di mana gitu. Jadi ada lah, cuman kalau untuk yang serius misalkan kita di komunitas ini bahasnya kopi terus gitu, enggak juga. Jadi komunitas kita lebih humble lah. Silaturahminya juga gitu ya? Silaturahminya ada. Kalau yang terprogram belum. Kalau yang terprogram ya mungkin cuma Agustusan itu saja. Oke. Pernah nggak ketika misalnya satu coffee shop kehabisan kopi ini ya, kehabisan kopi jenis tertentu dan akhirnya ngubungi rekan lain gitu, pernah nggak gini? Untuk Sering banget gitu ya? Iya, sering banget. Di sini kan lumayan susah ya kalau untuk cari yang jualan bean kopinya itu jarang-jarang yang ready stock banyak gitu. Jadi biasanya langsung hubungin teman-teman kedai kopi juga gitu. Oke. Jarang stok. Itu manfaat kita berkomunitas gitu mungkin ya. Tapi kalau ditanya komunitas yang muncul dari tempat ngopi, saya yakin banyak. Karena seperti yang saya bilang tadi, kayaknya sekarang semua hal itu dirembuk dan diselesaikan di warung kopi. Itu yang mungkin ya. Jadi memang komunitasnya tidak komunitas kopi tapi terbentuk dari ngopi gitu ya. Terbentuk dari ngopi. Terbentuk dari ngopi gitu. Ya, Oke. Berarti memang komunitas kopi, owner kopi dan penikmat kopi gitu ya. Ya. Komunitas ini memang ini ya saling membantu gitu ya. Tidak ada ini ya persaingan atau bagaimana nih? Saya juga penasaran nih tentang ini. Kalau menurut saya sih persaingan pasti iya ya. Kita kan namanya bisnis juga saingan, tapi belum tentu kita harus yang gap-gapan juga kan. Ya namanya balik lagi nih sama pepatah kuno, rezeki sudah ada yang ngatur. Gitu. Walaupun yang dijual kopinya sama gitu ya. Iya. Tetap balik lagi. Iya Mas, oke ya. Rezeki ada yang ngatur kata Mbak Rani ini. Ya, rezeki ada yang ngatur. Berkaca sama orang jual timun di pasar lah. Mereka ngumpul di satu area kok enggak ada apa-apa. Kok kita enggak di satu area ya enggak. Ya dengan target pasar yang berbeda masih harus ada gap gitu. Malah mungkin seru ya Mas Oki ketika kita itu saling kenal satu sama lain antar kedai itu, kita mungkin bisa ngadain sebuah event acara gitu yang bisa membangun coffee shop yang ada di Sumeneb gitu. Malah kita juga sering sharing tentang kekurangan dan kelebihan gitu. Positif aja, stay positif gitu. Oke, jadi memang lebih banyak manfaatnya gitu ya ketika di komunitas kopi gitu ya. Mbak Rani, Mas Oki ya. Benar. Oke, kita juga termasuk komunitas malam ini nih ya, sahabat budaya. Ada kopi, ada inspirasi gitu. Oke, boleh diminum dulu nih kopinya nih. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Cara mengakses RRI.net melalui smartphone. Buka Play Store atau App Store. Kemudian ketik RRI Play. Pilih dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, buka aplikasi RRI Play.
geser ke kiri, terus ke kiri. Pilih RRI Net sesuai kualitas yang diinginkan. Sama pasangan gitu ya. Bukan. Tapi bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga ya. sih, tapi ya itu tadi kayaknya kalau dimarahin pasangan males ya. Iya kan? RRI Play, download di Play Store atau App Store. Oke baik sahabat budaya, balik lagi di obrolan budaya perihal kopi. Dan ketika mungkin kita flashback ke awal, Mas Oki sama Mbak Rani usaha kopi di perihal kopi ini, ada harapan tertentu nggak? Ketika nanti saya bikin coffee shop, ada harapan jangka pendek atau jangka panjang yang ingin dicapai gitu dengan membuka coffee shop ini, Mbak Rani? Kalau saya pribadi sih yang jelas kalau untuk perihal kopi sendiri pengen banget buka cabang. Oke. Kayak Mas Oki juga gitu pemikiran. Cuma kalau untuk dari diri sendiri mungkin lebih pengembangan ini ya, pengembangan kualitas diri aja tentang pengetahuan iya, tentang circle juga iya gitu. Jadi memang lebih ngarepnya lebih luas aja pengalamannya gitu. Gitu. Oke. Kalau Mas Oki sendiri? Harapannya mungkin ayolah akrab dengan kopi. Jadi kita kenal mungkin pengolahan kopi secara tradisional itu tubruk ya. Tubruk itu kopi bubuk, kita kasih air, kita tuang air panas sudah selesai. Mungkin itu yang kita asumsikan sebagai tradisi. Cuman tradisi siapa dan sejak tahun berapa? Saya pikir nggak ada yang berani bilang. Karena gini, espresso saja itu ditemukan tahun 1881. Bahkan jauh ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka. Jadi ada sedikit cerita nih. Kita kopi, kenapa kopi rumahan itu identik dengan kopi yang dicampur-campur. Sampai kita kenal juga yang namanya kopi rempah misalkan. Dulu katanya kenapa kopi nenek moyang kita itu dicampur-campur, ada yang campur beras misalkan, ada yang campur beras jagung, ada yang campur apalah segala macam. Jadi proses roastingnya itu sampai hasil bubuknya nanti. Karena kopi itu mahal dulu. Oke. Nggak affordable. Akhirnya sekarang karena kopi masih bisa dibilang affordable aja, setiap rumah mampu beli lah ya. Dan kebutuhan rumahan akhirnya kopi itu. Jadi ayolah kita kenal ini loh kopi kita misalkan. Variannya banyak dan belum tentu yang kita percayai sebagai kopi tradisi kita itu memang benar-benar tradisi kita sebenarnya. Bisa jadi itu peninggalan Belanda sebenarnya. Jadi kayak masih mindset orang terjajah lah. Jadi karena ini juga yang lucu. Proses pengolahan kopi, sedikit ilmu ini ya. Proses pengolahan kopi yang kita kenal mungkin banyak tubruk ya. Tubruk, ada kopi filter, ada espresso. Misalkan. Kalau saya kenal kopi filter itu bahkan sejak TK. Masih usia 5 tahun. Jadi kopinya disaring pakai kain berkali-kali sampai kopi itu jadi encer banget. Baru disuguhkan pada anak-anak. Dulu saya masih anak-anak ya. Namanya lokolo. Lokolok. Jadi anggapan bahwa tradisi kita dan harus banget itu kita pertahankan, jauhkan itu dulu. Kita kenali proses kopi apa saja, misalkan ini loh kita nyoba kopi yang oke, ini baru, cuman ini enak gitu. Ini layak dicoba. Itu aja sih. Baik. Ini di obrolan budaya kali ini walaupun mungkin waktunya singkat tapi pengetahuan kita tentang kopi ini benar-benar diinfokan sama Mas Oki dan Mbak Rani ini luar biasa. Ini jadi referensi baru untuk kita, terutama penikmat kopi pemula barangkali Mas Oki, Mbak Rani ya. Oke, terima kasih sahabat budaya sudah mendengarkan dan menonton obrolan budaya malam ini. Dari ujung timur Pulau Madura, saya Gita Ayu dan terima kasih juga narasumber kita Mbak Rani, owner Perihal Coffee, kemudian Mas Oki ya. Dan kru pamit malam ini, sampai jumpa di obrolan budaya lainnya. Secangkir kopi dapat membuat kita belajar bahwa rasa pahit juga dapat dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.